masih ada jendela kesempatan, tapi jendela kesempatannya juga sudah semakin sempit. Kok kedengarannya kayak urgensi sekali, terus kayak sesuatu yang penting. Yesaya 60 juga menubuatkan bagaimana kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, selamat datang Pastor di dalam Ruang Tiranos. Apa kabar Pastor? Luar biasa, selalu luar biasa. Iya Pastor, saya mau ngebahas mengenai ini Pastor, jendela kesempatan. Karena beberapa kali di dalam khotbah Pastor Stephen terus mengatakan masih ada jendela kesempatan, tapi jendela kesempatannya juga sudah semakin sempit. Nah, apa sih Pastor yang dimaksud dengan jendela kesempatan untuk umat Tuhan ini? Kenapa nggak pintu kesempatan agak lebih besar begitu Pastor? Apa yang dimaksud pintu kesempatan? Kok kedengarannya kayak urgensi sekali, terus kayak sesuatu yang penting. Sebenarnya apa yang dimaksud jendela kesempatan itu, Pastor? Ya, sebetulnya itu dimulai dari pada waktu kita mengalami pandemik beberapa tahun yang lampau. Dan pada waktu itu ketika saya sedang berdoa, saya mendapati bagaimana banyak orang-orang percaya, gereja Tuhan, bahkan termasuk para pendeta, mengalami kegoncangan yang luar biasa gara-gara pandemik itu. Penyebabnya tidak lain adalah karena selama ini tanpa kita sadari, kita membangun pelayanan kita membangun kehidupan jemaat, tidak berdasarkan pola yang Tuhan tetapkan. Sehingga seperti digambarkan di dalam Alkitab, kalau seseorang membangun bangunan di atas pasir, otomatis ketika ada hujan, ada angin yang bertiup, ada banjir, rumah itu akan roboh. Nah, saya mendapati selama sekian waktu lamanya ketika seseorang merasa saya sedang membangun pekerjaan Tuhan, saya sedang membangun kehidupan jemaat, lihat pelayananku berkembang, jemaat tambah banyak dan sebagainya. Tapi seperti yang ditulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, semua bangunan yang dibangun itu akan diuji oleh Tuhan. Dan diujinya dengan menggunakan api. Jadi kalau kita membangun dengan menggunakan bahan-bahan material yang terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Ini gambaran yang ditulis Alkitab tentang material lahiriah atau manusiawi. Atau konteksnya adalah kalau kita berkhotbah, kita mengajar, kita mencoba membangun hidup jemaat, tapi dengan filosofi yang lahiriah, dengan prinsip-prinsip yang manusiawi. Apa yang terjadi? Otomatis ketika api ujian datang, ini akan terbakar habis. Dan itulah yang saya lihat ketika pandemik terjadi. Pandemik itu juga sebagai ujian juga ya, Pastor? Pandemik itu kalau buat saya adalah api ujian yang dari Tuhan. Untuk mengekspos apa yang selama ini sudah dibangun, apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh para pemimpin dan para pendeta. Karena kalau kita trace back ke belakang, sebelum pandemik itu segala sesuatunya sepertinya running very well. Pelayanan rohani, pelayanan apapun yang kita kerjakan sebagai pendeta dan gereja Tuhan sepertinya bertumbuh dengan pesat begitu. Jumlah jemaat bertambah banyak, segala sesuatunya menjadi seperti memberi kesan yang menjanjikan dan menggembirakan. Tapi kita tidak tahu bahwa itu ternyata dibangun secara lahiriah dan manusiawi. Terbukti ketika api ujian datang, pandemik datang, semuanya hancur. Ada banyak gereja-gereja yang sampai hari ini bahkan belum bisa dibuka kembali. Ada banyak jemaat-jemaat yang masih terus hidup dalam kegoncangan, stres, trauma, akibat ada banyak dari anggota keluarga mereka yang terdampak, bahkan mungkin sampai dipanggil Tuhan akibat pandemik yang ada. Bahkan sampai sekarang traumanya masih melekat gitu. Bahkan traumanya masih melekat. Orang semua sudah bebas merdeka kayak kita sekarang, nggak perlu pakai masker. Ada banyak orang-orang tertentu yang masih harus mengenakan masker karena takut. Ya kalau misalkan dia lagi sakit, kurang sehat ya normal lah. Itu artinya punya empati, punya pengertian, tidak mau menularkan virus yang dia bawa. Walaupun sebelum pandemik itu sebenarnya nggak ada masalah juga ya, Pastor. Dulu-dulu nggak ada masalah. Tapi peristiwa pandemik ini betul-betul membekas dan menggores sedemikian kuat. Sehingga sebagai akibatnya kita mendapati kehidupan jemaat tidak pernah menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan normal seperti sebelumnya. Makanya dikasih istilahnya adalah new normal. Sesuatu yang sebetulnya tidak normal, tapi kita paksakan atau kita terpaksa harus menerimanya sebagai hal yang normal. Makanya disebut dengan istilah new normal, normal yang baru. Nah,
Dari situlah ketika saya berdoa, saya bergumul, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan mulai memberikan pernyataan. Ya, kalau selama ini kita membangun dengan cara yang keliru, Tuhan bilang, aku kasih anugerah, aku kasih kesempatan. Ya. Karena seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, Alkitab juga menuliskan, buat orang-orang yang selama ini ternyata membangun dengan keliru, sehingga hasil bangunannya, hasil kerjanya terbakar habis. Tuhan bilang masih ada kesempatan, masih diberi peluang. Walaupun seperti kayak puntung api, kayak puntung kayu istilahnya, hangus terbakar. Ada banyak hal yang harus kita terpaksa relakan. Ada banyak hal yang terpaksa harus kita lupakan, tapi kita diberi kesempatan untuk membangun kembali dengan cara yang benar. Tapi waktunya tidak panjang, karena dalam waktu ke depan ini, dalam waktu singkat ini akan ada hantaman lagi yang akan melanda seluruh dunia. Dan itu sudah di depan mata ya, Pastor. Itu sudah ada di depan mata. Dan ya kalau saya prediksi kurang lebihnya pasti akan lebih hebat daripada pandemi COVID-19 kemarin. Nah itu sebabnya Tuhan memberi kita ruang. Waktunya memang tidak panjang, makanya dikasih kesempatan, dikasih istilahnya itu jendela kesempatan. Ya, bukan pintu kesempatan, tapi jendela kesempatan. Kenapa? Karena memang waktunya pendek. Dan dalam waktu yang singkat ini kita harus kerja sungguh-sungguh, kita harus membangun dengan akurat, sehingga kehidupan jemaat itu tidak akan pernah tergoncangkan lagi, walaupun ada banyak kegoncangan, ada banyak badai yang terus menghantam dunia ini. Tapi kita sebagai orang percaya betul-betul bisa terhubung dengan realita kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Ya, Yesaya 60 juga menubuatkan bagaimana kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi Tuhan menubuatkan juga, Tuhan menyatakan di dalam keberadaan kita sebagai orang percaya akan ada terang Tuhan, akan ada realita hadirat Tuhan, dan terang yang Tuhan datangkan dalam hidup kita, kemuliaan yang terbit dalam diri kita. Inilah yang nanti akan menarik bangsa-bangsa, bahkan raja-raja untuk datang ke gunung rumah Tuhan. Haleluya. Iya, Pastor. Ada hal menarik, Pastor. Saya 1 minggu yang lalu, Pastor, bertemu dengan jemaat yang jarang ngobrol, jarang ketemu. Terus kita ketemu ngobrol. Terus mereka cerita, Pastor, bagaimana mereka menang di masa pandemi. Wah, itu luar biasa sekali saya mendengar. Jadi salah satu jemaat tuh suami istri, Pastor. Istrinya kena COVID, Pastor. Sampai di satu titik tuh sudah tidak bisa bangun, kaku. Dan dia rasa sendiri kok kayak ada roh kengerian, kayak mau mati gitu begitu. Nah, ini sang suami ini dia cerita, maksudnya dia terus teringat-ingat dengan bahwa ini kita bisa taklukkan lewat doa. Firman terus berbicara yang dalam hidup. Jadi dia naik ke kamar, terus dia doa, terus Roh Kudus dorong untuk doa, pokoknya jangan berhenti sebelum ada instruksi berhenti. Jadi dia terus doa depan istrinya sampai dia nggak buka mata, Pastor, sebelum ada instruksi berhenti. Terus doa, deklarasi, dia bilang benar-benar udah kayak peperangan banget. Tapi sampai dia rasa ada firman, terus ada ketenangan, damai sejahtera. Terus dia rasa ini udah selesai. Waktunya buka mata, dia lihat istrinya berdiri, Pastor. Haleluya. Itu luar biasa. Saya dengar itu luar biasa banget. Nah, itulah yang menjadi sebuah pembeda. Kalau kita membangun hidup jemaat sesuai dengan pola yang Tuhan tetapkan, itu ada goncangan seperti apapun, dia akan bisa bertahan dan bahkan berkemenangan. Jadi ya memang harus seperti itu, gitu. Virus boleh datang dan virus pasti akan pergi, tapi kita akan tinggal tetap untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Haleluya. Yang Pastor Stephen sering gaungkan itu, Pastor, maut ditelan dalam kemenangan. Saya seperti ngerasa kehidupan itu tiap kali bertemu maut itu kayak gigit ya, Pastor. Bukan cuma menggigit, menelan. Karena kehidupan ilahi yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita adalah jenis kehidupan yang agresif. Pokoknya begitu lihat ada manifestasi dari maut, dia tidak akan bisa diam. Pasti akan ngejar, ditelan begitu rupa. Nah, saya percaya kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan membangun jemaat, membangun kehidupan gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk kita ayomi dengan cara yang tepat, sesuai dengan pola yang Tuhan tetapkan,
Ini semua jemaat akan modelnya kayak gitu, agresif, betul-betul hidup dalam kehidupan ilahi. Nggak ada lagi yang manusiawinya, yang ya lemah-lemah, merasa tak berdaya, nggak ada lagi. Karena memang dibangun sesuai dengan pola ilahi, sehingga kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab Perjanjian Lama, saat Tuhan menunjukkan kepada Musa pola dari tabernakel, dan Musa membangun sesuai dengan pola yang dia lihat di atas gunung. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan tercurah. Lalu kemudian ketika Daud dalam persekutuannya dengan Tuhan menangkap kerinduan hati Tuhan untuk punya rumah di bumi ini. Tapi akhirnya bukan Daud yang membangun, ya, Salomo yang membangun bait suci. Apa yang terjadi? Begitu Salomo membangun sesuai dengan pola yang Daud terima, kemuliaan Tuhan dicurahkan. Lalu Paulus juga mengatakan tubuh kita ini bait Roh Kudus. Amin. Nah, harusnya hidup kita ini dibangun sesuai dengan polanya Tuhan. Kalau kita membangun sesuai dengan pola, kita pasti akan mulai mendapati realitas sorga akan dicurahkan. Nah, kalau kemuliaan Tuhan nyata, realita Tuhan nyata, apa sih yang bisa dibikin iblis, dosa dan maut? Nggak ada, sudah dikalahkan lewat kebangkitan dan di Yesus yang dipermuliakan di sorga kok. Haleluya. Itu karakteristik gereja itu ya Pastor sendiri, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan dan menelan maut dalam kemenangan. Betul. Harusnya tiap orang percaya. Tiap orang percaya seperti itu. Itu sebabnya ketika Paulus dalam Kisah Rasul 19 dituliskan pergi sampai di kota Efesus, dia itu merasa aneh. Ini ada sekelompok orang mengaku diri murid, mengaku diri orang percaya, tapi kok tidak ada tanda-tanda kerajaan, tidak membawa roh yang berkemenangan, tidak ada roh kebangkitan yang termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Makanya Paulus kemudian bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Karena Roh Kudus inilah yang menjadi satu-satunya penghubung yang bisa menghubungkan kita dengan kuasa kebangkitan Kristus, dengan kerajaan yang tak tergoncangkan tadi. Sehingga sebagai akibatnya ya kehidupan sehari-hari kita otomatis selalu berkemenangan, penuh keantusiasan, ada roh kebangkitan yang berkobar menyala-nyala. Inilah yang dinubuatkan Yesaya 60 sebagai terang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Ya. Saya tuh terus terngiang-ngiang bagaimana Pastor Stephen menjelaskan mengenai Paulus yang waktu itu sempat dirajam, Pastor. Sampai kan Pastor mengatakan orang Yahudi kalau mau merajam orang itu punya banyak persediaan waktu. Jadi dipastiin mati dulu baru ditinggal. Nah, itu bagaimana Paulus tiba-tiba bangkit berdiri lagi, terus hanya mengebaskan. Kayaknya tuh sampai fisiknya itu nggak bisa disentuh sama maut ya, Pastor. Kurang lebihnya istilahnya, kalau kita lihat di film-film itu ada bonyok di sini, luka di sana, begitu roh kebangkitan kembali masuk, itu langsung nutup sendiri semuanya. Karena bisa langsung jalan normal. Langsung jalan normal. Dan besoknya melanjutkan perjalanan pelayanan. Tidak ada ceritanya Paulus habis itu digotong murid-muridnya, dirawat di ruang ICU dan sebagainya. Itu roh kebangkitan itu ya, Pastor. Roh kebangkitan. Haleluya. Saya percaya setiap kita, engkau khususnya yang mau membuka hati dan menerima roh kebangkitan itu, Tuhan sedang lepaskan dan datang dalam hidupmu. Hari ini saya percaya bukan kebetulan engkau melihat acara ini, dan saya percaya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus sedang membuka hatimu. Aku berdoa biarlah kuasa kebangkitan itu Tuhan lepaskan dalam hidupmu. Engkau percaya, engkau mau menyatukan hati, dan engkau menyadari betul tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Dan ketika engkau percaya sekarang ini, aku lepaskan, aku impartasikan roh kebangkitan, roh yang berkemenangan, terimpartasi, mengalir, meluap dari dalam hatimu, tercurah dari ruang maha tinggi, dan menjamah kehidupanmu, membangkitkan engkau kembali, sehingga engkau yang merasa lemah, merasa tawar hati, merasa pelayananmu sudah hancur gara-gara efek pandemi kemarin, sekarang ini ada pengharapan baru. Tuhan lepaskan, Tuhan curahkan dalam hidupmu, dan engkau dibangkitkan
Yes, pelayananmu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Hidupmu yang terhubung dengan sorga membawa engkau bangkit untuk memulihkan kembali pelayanan yang ada. Dan saya berdoa satu persatu ketika engkau mulai mengunjungi jemaat, engkau mulai mengunjungi orang-orang percaya yang selama ini terhubung dengan dirimu, maka kuasa kebangkitan yang sama akan menular dalam hidup mereka, membangkitkan mereka untuk kembali bersekutu bersama-sama, menjadi satu gereja lokal, bersama-sama dibangun di dalam jendela kesempatan yang Tuhan beri, dibangun secara akurat, sehingga setiap orang percaya yang engkau ayomi akan dibangkitkan Tuhan menjadi para revivalist, para reformer, orang-orang yang Tuhan pakai membawa perubahan di sekitarnya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin, haleluya, amin, haleluya. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan renungan harian dari Pastor Stephen Agustinus, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya, baik Pastor. Nah, lalu bagaimana Pastor caranya kita membangun kehidupan yang dengan material emas, permata, perak itu bagaimana setiap harinya Pastor? Tadi saya kelupaan menceritakan yang itu. Selain kayu, rumput kering, dan jerami, Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga itu ada material yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Ini sebetulnya berbicara tentang pengajaran yang datangnya dari mulut Tuhan. Ini berbicara tentang pikiran Kristus yang harus kita adopsi, sehingga ketika kita mengalami sesuatu, sudut pandang kita itu jadi berbeda. Persepsi yang kita miliki itu diselaraskan dengan pikiran Kristus. Inilah yang membuat kita terus hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kegoncangan, karena segala sesuatunya ada dalam naungan hadirat Tuhan. Haleluya. Dan itu semua terjadi pada saat kita terhubung dengan seorang hamba Tuhan yang membawa suara Tuhan dalam hidupnya. Istilah yang ditulis dalam Matius 13 itu hamba Tuhan yang membawa benih kerajaan. Jadi bukan hanya sekedar sebuah khotbah yang memotivasi atau sebuah khotbah yang membangkitkan semangat jemaat, tidak. Tapi betul-betul ini suara Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk gerejanya pada hari-hari ini. Ya, seperti yang kita baca dalam dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Ketika Yesus datang sebagai kepala gereja mengoreksi gereja-gereja yang ada di Asia, yang ada di bawah pengayoman Rasul Yohanes. Alkitab tuliskan, Tuhan mengoreksi satu persatu gereja yang ada. Dan di setiap akhir dari perikop yang ada selalu ditulis dengan kata apa? Barang siapa bertelinga, baiklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja atau pada jemaat yang ada. Jadi dengan kata lain, di setiap situasi, di segala keadaan, Tuhan itu selalu ingin menyampaikan progresivitas pewahyuan firman yang mengkondisikan gereja selalu berkemenangan. Apapun situasi, apapun keadaan zaman yang harus dihadapi gereja, gereja tidak akan kalah. Gereja akan mengatasi semua situasi dan keadaan yang ada. Tapi kita membutuhkan benih kerajaan. Benih kerajaan inilah yang akan memposisikan gereja terhubung dengan realita kerajaan. Dan sebagai akibatnya, gereja dibawa ada di atas semua yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga gereja berkemenangan, orang percaya berkemenangan, hamba-hamba Tuhan berkemenangan dalam segala hal. Ya, jadi itu sebabnya saya percaya penting untuk saudara segera mendaftarkan diri, terhubung menerima renungan harian yang tiap hari saya kirimkan. Tuhan memberi berbagai pernyataan firman, pernyataan Roh, dasar keyakinan yang membuat saya melihat saya pribadi berkemenangan, jemaat yang saya pimpin berkemenangan karena mereka menerima apa yang saya bagikan dan mereka menghidupi apa yang saya bagikan. Dan saya percaya hal yang sama akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara juga. Saya mendorong kalau saudara punya waktu lebih, ambillah kesempatan ikuti VSS. Ini
ibadah minggu yang setiap minggu kami broadcast lewat internet, lewat YouTube, dan baru akan di take down pada hari Senin sore. Jadi saudara punya waktu dari minggu itu seharian sampai hari Senin sore, saudara bisa belajar mengikuti VSS dan menerima apa yang Tuhan janjikan untuk gerejanya pada hari-hari ini. Dan janji ini termasuk untuk saudara juga. Haleluya. Atau pemirsa juga dapat mengetik di dalam www.stephenagustinus.com. Di situ website kita. Bapak Ibu bisa mendownload khotbah ataupun menerima artikel mengenai pengajaran firman Tuhan, semua komplit di sana. Haleluya. Iya. Gratis. Gratis. Iya. Baik, Pastor. Nah, tadi Pastor Stephen bilang mengenai benih, Pastor. Artinya kalau misalkan selama ini orang percaya terus mengalami kekalahan, artinya ini salah menerima benih kah, Pastor?